Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nih, nama saya Fitriana Zahra dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Sari Mulia Banjarmasin dengan NIM 111948621100093. Nah, saya akan membahas sedikit tentang siklus menstruasi. Apa sih menstruasi atau haid itu? Jadi, menstruasi atau haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding pada rahim atau endometrium. Siklus rata-rata terjadi sekitar 21-30 hari. Siklus menstruasi dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Mekanisme siklus menstruasi dipengaruhi oleh pelepasan hormon-hormon yang berkaitan dengan adanya kerjasama hipotalamus dan ovarium. Nah, siklus menstruasi memiliki 4 fase. Yang pertama ada fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Yang pertama ada fase menstruasi. Fase menstruasi diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum, sehingga produksi hormon estrogen dan progesteronnya pun ikut terhenti, dan menyebabkan ovum lepas dari endometrium sehingga terjadinya pendarahan. Yang kedua ada fase praovulasi. Fase praovulasi ini disebut juga dengan fase proliferasi. Hipotalamus akan memacu hipofisis untuk mengeluarkan FSH atau follicle stimulating hormone. FSH memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen, sehingga terjadinya pembentukan dinding endometrium. Yang ketiga ada fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi pada hari ke-14. Tingginya estrogen dari hipotalamus ke hipofisis menghambat FSH menjadi hormon LH. Peningkatan kadar hormon LH merangsang pelepasan sel telur yang telah matang dari folikel di dalam ovarium. Peristiwa ini disebut dengan ovulasi. Nah, yang terakhir ada fase pasca ovulasi. Folikel degraf atau folikel matang yang telah melepaskan telur akan berkerut dan menjadi corpus luteum. Corpus luteum mengeluarkan hormon progesteron jika tidak terjadi pembuahan. Jika corpus luteum tidak mengalami pembuahan, maka akan berubah menjadi corpus albican yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi.